Soal yang kedua yaitu sebuah lensa cekung ganda dengan indeks bias 1,45 memiliki jari-jari 30 cm dan 25 cm. Sebuah benda diletakkan 80 cm di kiri lensa tersebut. Dan kita cari untuk menentukan panjang fokus lensa, letak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangan. Jadi bayangannya itu berupa nyata atau maya. Nah, untuk mencari nilai titik fokus, yaitu kita menggunakan persamaan 3118 yang ada di buku Tipler. Nah, dengan kita mengetahui jari-jari pertama, yaitu dari datangnya cahaya di sini, yaitu dari R1 sama dengan minus 30 cm, dan R2, jari-jari yang kedua ini yang sebelah kanan itu 25 cm. Dan indeks bias lensa itu 1,45. Nah, kenapa sih harga R1 itu minus 30 cm? Karena pusat kelengkungan pada benda itu berada dari sisi datang. Nah, bisa dibaca juga di buku Tipler. Halaman 498. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan 3118 dengan nilai 1 per F sama dengan dalam kurung 1,45 dikurangi 1 dalam tutup kurung dikali dengan 1 per minus 30 cm dikurangi 1 per 25 cm. Nah, akan kita dapatkan hasil nilai 1 per F itu sebesar 0,45 dikali minus 11 per 150 cm. Nah, untuk mendapatkan nilai F yaitu kita tinggal balik. Jadi minus 150 cm per 11 dikali 1 per 0,45. Dan kita akan mendapatkan nilai F itu sama dengan minus 30,3 cm. Jadi pusat kelengkungannya itu kita tahu kita dapat titik fokusnya itu sebesar 30,3 cm. Dengan tanda minus itu pusat kelengkungannya berada pada sisi datang. Nah, selanjutnya sudah kita mendapatkan nilai titik fokus, yaitu kita menentukan letak bayangannya. Nah, cara menentukan letakkan bayangannya itu kita menggunakan persamaan 1 per S sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi kita tinggal masukkan nilai F-nya, udah kita ketahui minus 30,3 cm. Habis itu S itu adalah jarak benda, yaitu 80 cm itu dari lensa kan. Nah, habis itu ditambah 1 per S aksen. Nah, habis itu dengan kita mengetahui 1 per S aksen itu sebesar 1 per S aksen sama dengan 1 per minus 30,3 cm dikurangi 1 per 80 cm. Jadi 1 per S aksen itu sama dengan 1 sama dengan minus 1103 dibagi 242406 cm. Jadi S aksen itu didapatkan nilai minus 21,98 cm. Nah, minus ini juga bermakna yaitu bayangan di depan permukaan sisi datang. Berarti dia tuh ada di bagian sisi datang. Nah, habis itu kita mencari nilai perbesaran bayangan ya. Yaitu kita menggunakan persamaan M sama dengan minus S aksen per S. Yaitu kita tinggal masukkan nilai minus S aksen yang didapatkan itu minus 21,98 cm. Nah, habis itu kita mengetahui nilai jarak benda itu 80 cm. Maka kita mendapatkan nilainya itu 0,27 kali. Berarti kalau misalnya kita kalikan dengan besar bendanya itu, berarti akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya dapat disimpulkan, yaitu titik fokus lensa itu berada 30,3 cm dari pusat kelengkungan atau dari sisi datang itu. Terus letak bayangan benda itu 21,98 cm dari sisi depan permukaan sisi datang. Jadi perbesaran dan juga perbesaran bayangan diperkecil hingga 0,27 kali dan sifat bayangan tegak. Nah, kita menentukan sifat bayangan, kita menggambarkan ini. Jadi kita membuat ini bendanya, kita buat. Habis itu sinar datang sejajar sumbu utama
kita buat sinar datang ini sejajar sumbu utama. Habis itu dia tuh akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi gini, jadi dia akan biaskan. Nah, habis itu kita ikuti, kita buat jadi garis putus-putus ini melalui titik fokus. Nah, sudah itu ada sinar istimewa lainnya, yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa. Ini fokus lensa yang di sini. Nah, habis itu tuh jadi di sini ke lensa, habis itu ke sini. Jadi titik fokus yang ada di sebelah kanan lensa. Nah, habis itu dan dia akan dibiaskan sejajar akan dibiaskan sepanjang sumbu utama. Jadi ini nih. Nah, habis itu kita akan mendapatkan nilai perpotongannya. Nilai perpotongannya yang ini. Jadi bayangannya itu sifatnya adalah tegak.